Salam sejahtera, selamat bertemu kembali dengan kami Lembaga Alkitab Indonesia. Apa kabar sahabat Alkitab? Kami harap semuanya dalam keadaan baik dan tetap bersemangat. Kita akan kembali belajar tentang tema-tema dari kitab suci dan khusus untuk kali ini kita akan mendalami tentang puasa menurut Alkitab dan Al-Quran. Mungkin sahabat Alkitab ada yang bertanya, LAI kok bahas tentang Al-Quran? Jadi memang kami Lembaga Alkitab Indonesia, fokus pelayanan kami adalah Alkitab, segala sesuatu terkait dengan Alkitab, dan umat yang kami layani adalah umat Kristiani. Tetapi kami juga sadar bahwa umat Kristen adalah bagian dari Indonesia yang amat beragam, dan dalam keberagaman itu ada banyak agama di dalamnya, termasuk agama Islam. Dan saat ini umat Islam sedang berpuasa. Dan untuk itu sembari kita memahami tentang apakah ada tradisi berpuasa dalam kitab suci kita, dalam Alkitab, kami ajak untuk memahami tradisi berpuasa sebagaimana yang dicatat oleh Al-Quran. Dengan begitu, kami berharap kita akan lebih memahami dan mengerti tentang sesama kita dan tradisi keberagamaan mereka. Dan untuk tema ini telah hadir bersama dengan kita dua orang pembicara. Yang pertama, Pendeta Dr. Agustinus Setiawidi. Beliau adalah pendeta pelayanan khusus Gereja-Gereja Kristen Jawa dan saat ini menjadi dosen Perjanjian Lama dan Bahasa Ibrani di STFT Jakarta. Pembicara kita yang kedua adalah Dr. Budi Munawar Rahman. Beliau adalah dosen Islamologi atau studi-studi Islam dan filsafat Islam pada Sekolah Tinggi Filsafat Driarkara Jakarta. Beliau juga adalah program officer dari The Asia Foundation untuk isu-isu terkait pluralisme, toleransi, hak asasi manusia, dan kebebasan beragama. Kita akan mendengar dari mereka, masing-masing akan membahas selama sekitar 20-30 menit, lalu selanjutnya kami akan mendiskusikannya bersama. Mohon maaf jika kami belum membuka sesi pertanyaan karena format saat ini belum memungkinkan. Mungkin di minggu-minggu yang akan datang, sesi tanya jawab akan kami buka. Terima kasih untuk perhatiannya dan mari kita mulai dengan Pak Agustinus Setiawidi. Silahkan Pak Agus. Salam sejahtera untuk kita semua, sahabat Alkitab. Bagaimana sudah disampaikan oleh Ibu Moderator baru saja, kita bersama-sama akan membahas sebuah topik yaitu puasa dalam Alkitab. Apakah orang Kristen boleh berpuasa? Apa yang Alkitab ajarkan tentang puasa? Puasa seperti apa yang diajarkan oleh Alkitab? Apa tujuan orang Kristen berpuasa? Dan pertanyaan-pertanyaan terkait lainnya. Nah, saya akan membahas pertanyaan-pertanyaan ini dari sudut pandang Alkitab. Tapi tentu saja sebagai orang Kristen Protestan, secara khusus saya adalah bagian dari Jemaat Gereja Kristen Jawa. Nah, sebagaimana kita ketahui, kalau kita berbicara tentang buku-buku yang membahas tentang praktik puasa, itu sudah cukup banyak. Apa makna dari menahan lapar dan haus yang disengaja? Nah, secara umum, buku-buku referensi tersebut memang memandang puasa sebagai praktik yang positif. Artinya, orang Kristen dapat bahkan dianjurkan untuk berpuasa dalam relasinya dengan Tuhan. Secara khusus dalam keadaan tertentu, misalnya dalam pergumulan hidup, biasanya pergumulan hidup yang berat, ketika menderita penyakit tertentu, atau ketika menyesal karena telah melakukan pelanggaran, kesalahan, atau dosa, dan sebagainya. Saya tidak akan mengulangi apa yang dikatakan oleh referensi tersebut. Saya hanya akan menggarisbawahi beberapa hal yang mungkin menarik
untuk didiskusikan lebih lanjut. Nah, pertama-tama saya ingin menjelaskan hubungan antara praktik keagamaan, termasuk puasa, di dalam Perjanjian Baru dan Perjanjian Lama, yang oleh umat Yahudi disebut Tanakh. Lalu saya akan menekankan bahwa cara kita membaca dan menafsir Alkitab akan memengaruhi kita untuk memahami praktik keagamaan termasuk puasa. Yang ketiga, tujuan penafsiran dan praktik keagamaan menjadi penting untuk membangun jemaat dan tentu membangun masyarakat di mana kita tinggal atau hidup. Dan bagian yang terakhir, saya sedikit akan berbagi tentang apa yang telah dilakukan oleh seorang ahli antropologi, Bruce Malina, dalam bukunya Asal-Usul Kekristenan dan Antropologi Budaya. Nah, sekarang kita akan mulai pembahasan kita tentang puasa di dalam Alkitab. Nah, baik. Pertama-tama perlu digarisbawahi bahwa seluruh praktik keagamaan, termasuk puasa, yang ada pada zaman Yesus, bahkan sesudahnya, itu sudah ada di dalam kitab suci orang Yahudi yang kita kenal sebagai Perjanjian Lama. Nah, dengan kata lain, apa yang dipraktikkan oleh Yesus dan murid-muridnya pada dasarnya adalah praktik keagamaan yang berasal dari agama Yahudi. Yesus sendiri hidup sebagai orang Yahudi. Jadi, ketika kita membaca ajaran-ajaran Yesus tentang puasa dalam Perjanjian Baru, maka sesungguhnya kita membaca ajaran-ajaran agama Yahudi yang dijelaskan kembali oleh Yesus pada murid-muridnya. Nah, sebagai contoh, Yesus pernah ditegur oleh kelompok Farisi karena murid-muridnya tidak berpuasa. Dia lalu menjelaskan ulang arti puasa. Jadi secara singkat dapat disimpulkan bahwa ada saatnya ketika murid-murid Yesus nanti berpuasa, ada saatnya tidak. Karena itu, tidaklah tepat jika ada gereja yang menyimpulkan bahwa puasa yang diajarkan oleh Yesus adalah puasa Kristen atau puasa gereja yang berbeda dari puasa di dalam Perjanjian Lama. Nah, kita tidak mengetahui secara utuh bagaimana puasa dipraktikkan oleh gereja mula-mula. Akan tetapi, kalau ada istilah puasa Kristen, maka itu tidak bisa disamakan begitu saja dengan puasa yang diajarkan dan dipraktikkan oleh Yesus dan murid-muridnya. Kemungkinan besar istilah tersebut muncul kemudian setelah gereja tumbuh dan berkembang di seluruh dunia. Singkat kata, puasa di dalam Alkitab pada dasarnya adalah praktik keagamaan Yahudi. Nah, ada sejumlah ayat atau rujukan di dalam Alkitab, jumlahnya cukup banyak, yang memuat praktik puasa. Nah, dari ayat-ayat itu kita bisa melihat bahwa ada berbagai macam tujuan dari praktik puasa. Jadi misalnya, puasa di beberapa tempat dipahami sebagai bentuk pertobatan, baik secara pribadi maupun nasional. Lalu di bagian yang lain, puasa dipahami sebagai cara manusia untuk merendahkan diri di hadapan Allah. Puasa bisa juga dipakai sebagai bentuk permohonan untuk memperoleh bimbingan dan pertolongan dari Allah, dari Tuhan. Puasa bisa juga dipraktikkan sebagai bentuk ratapan kalau musuh datang menyerang, apalagi kalau musuh menang. Puasa bisa juga dipraktikkan sebagai bentuk perkabungan karena sakit, penyakit, dan berbagai musibah yang harus dihadapi. Ada berbagai macam tujuan dari puasa sebagaimana yang kita baca di dalam Alkitab, dan karena itu kita bisa menyimpulkan bahwa praktik menahan lapar dan haus secara disengaja punya banyak tujuan, dan itu semua terkait dengan relasi antara umat Allah, umat Israel pada waktu itu, dan Sang Pencipta
yang menciptakan mereka, yang mereka sembah. Nah, sekarang bagaimana puasa itu dipraktikkan? Mungkin karena Perjanjian Baru tidak mengatur dengan jelas, maka kita menemukan beragam penjelasan tentang puasa, tentang definisinya, tentang makna, tujuan, berapa lama puasa, dan sebagainya, yang ditawarkan oleh orang Kristen yang mendukung praktik puasa. Sekali lagi, yang sebenarnya berasal dari Alkitab itu sendiri, dari praktik agama Yahudi. Seorang rabi, Arnold Binstock, mengatakan bahwa dalam agama Yahudi, puasa itu berarti berpantang secara total dari semua makanan dan minuman. Orang Yahudi yang berpuasa tidak akan makan dan minum sepanjang hari, dimulai sejak matahari terbenam sampai malam keesokan harinya. Tapi ada juga puasa, dalam tanda kutip, puasa kecil yang dimulai sejak subuh dan berakhir pada saat hari sudah gelap. Nah, dari sini kita tahu ada berbagai jenis puasa. Bagi umat Yahudi, paling tidak ada puasa utama dan ada puasa yang kecil. Selanjutnya, ada orang yang berpuasa dalam arti tidak makan, tapi minum. Nah, di dalam Perjanjian Baru kita mengenal sebuah peristiwa di mana Yesus katakan di sana pernah berpuasa selama 40 hari dan 40 malam. Kata di dalam Injil Matius, Markus, dan Lukas. Ada yang berpendapat bahwa mungkin saja Yesus tidak makan, tetapi minum. Jadi 40 hari, 40 malam dia tidak makan, tapi mungkin minum sedikit air. Ada sejumlah tokoh yang mempraktikkan puasa dalam jangka waktu yang cukup lama. Masih terkait dengan jenis puasa, di dalam Perjanjian Lama, kita mengenal puasa yang dilakukan oleh Daniel. Dan karena itu kalangan Kristen tertentu mengenal puasa Daniel, puasa yang terinspirasi oleh tokoh ini, Daniel. Dan kalau kita simak, puasa ini menyerupai diet kesehatan. Kita tidak menghindari semua jenis makanan dan minuman, melainkan hanya makan makanan tertentu. Nah, apa yang dilakukan oleh Daniel tentu tidak bisa dilepaskan dari tradisi puasa Yahudi terkait dengan apa yang boleh dimakan dan apa yang tidak boleh dimakan. Dan itu semua sudah diatur dalam hukum agama. Dari narasi tersebut, tampak puasa Daniel ini bertujuan untuk membuktikan bahwa menu makanan orang Yahudi yang tampaknya lebih terbatas jenisnya justru menghasilkan fisik yang jauh lebih bugar, jauh lebih kuat dibandingkan dengan mereka yang mengkonsumsi makanan yang lebih bervariasi. Nah, jadi jika ada variasi cara berpuasa yang ditawarkan oleh kalangan Kristen, maka tawaran itu sesungguhnya juga sudah ditemukan dalam ajaran Yahudi. Nah, sampai di sini mungkin pertanyaan, apakah orang Kristen boleh berpuasa? Itu tidak lagi relevan. Pasalnya, di satu sisi, Perjanjian Baru tidak mengatur dengan jelas. Di sisi lain, Perjanjian Baru juga tidak melarang jemaat untuk berpuasa. Bagaimanapun juga, di gereja-gereja tertentu yang belum memiliki ajaran tentang puasa, pertanyaan tersebut masih saja diajukan. Nah, sebagai seorang pendeta, kadang-kadang saya juga mendapat pertanyaan semacam itu dari anggota jemaat GKJ, Gereja-Gereja Kristen Jawa. Dan yang menjadi pokok diskusi dalam hal ini adalah apakah orang Kristen Jawa boleh mempraktikkan puasa yang telah menjadi bagian dari budaya Jawa. Misalnya puasa Senin Kemis. Nah, dengan kata lain, puasa yang dipraktikkan tidak mengacu kepada Alkitab. Nah, pokok ini bisa menjadi diskusi yang panjang dan kemungkinan besar dihadapi juga oleh gereja-gereja dengan latar belakang budaya yang mengajarkan praktik puasa. Pada kesempatan ini cukuplah bagi saya untuk menggarisbawahi bahwa puasa adalah instrumen atau alat, bukan tujuan itu sendiri. Yang harus menjadi jelas adalah tujuannya, bukan instrumen atau mediumnya.
Inilah yang juga akan kita amati dari praktik puasa dalam Alkitab. Nah, sekarang kita akan membahas tentang praktik dan tafsir atas puasa itu sendiri. Tidak jauh berbeda dengan praktik-praktik keagamaan yang lain, puasa yang ingin dipraktikkan oleh umat Kristen sesungguhnya berasal dari cara memahami, cara membaca, menafsir Alkitab. Bagi orang Kristen yang percaya bahwa perjanjian baru adalah penggenapan dari perjanjian lama dalam arti yang seluas-luasnya, maka ia bisa tiba pada kesimpulan bahwa semua praktik keagamaan yang ada di dalam perjanjian lama tidak perlu lagi dilakukan oleh orang Kristen, termasuk puasa. Bukankah Yesus sudah menggenapi perjanjian lama? Semua fungsi puasa yang ada di dalam perjanjian lama dapat diganti dengan doa-doa kepada Allah di dalam Yesus Kristus. Jika Allah pasti mendengar doa, permohonan, harapan, pergumulan, beban, dan lain sebagainya yang disampaikan secara langsung oleh umatnya, dan Allah meresponsnya seturut dengan anugerah dan kasih karunia-Nya, seturut dengan kehendaknya, mengapa kita harus bersusah payah menahan lapar dan dahaga? Nah, itu satu bentuk tafsir atas puasa. Puasa tidak perlu lagi karena Yesus telah menggenapi hukum Taurat. Kira-kira seperti itulah pandangan yang pertama. Akan tetapi, tidak semua orang Kristen dan gereja memiliki pemahaman yang seperti itu. Tidak sedikit gereja yang masih bergumul untuk terus memahami hubungan antara perjanjian lama atau tanah dan perjanjian baru. Misalnya, sampai seberapa jauh orang Kristen tetap dapat mempraktikkan aturan-aturan dalam perjanjian lama. Mana yang masih bisa dipraktikkan atau mana yang bisa ditinggalkan. Nah, tidak mengherankan jika dalam sebuah jemaat ada anggota yang yakin, seyakin-yakinnya bahwa puasa masih berlaku untuk orang Kristen, tetapi ada juga yang sama sekali tidak mempraktikannya. Mungkin ada di antara kita yang termasuk kelompok Kristen yang ingin mempraktikkan puasa. Saya pernah didatangi oleh seorang Kristen yang menurut pengakuannya mempraktikkan seluruh aturan dan hukum dalam perjanjian lama, termasuk korban bakaran. Saya menduga dengan kuat orang ini juga mempraktikkan puasa, sebagaimana yang diatur di dalam perjanjian lama. Nah, berbagai cara pandang, cara menafsir tentang praktik puasa menurut hemat saya amat sangat bergantung kepada pemahaman kita tentang Alkitab dan metode atau pendekatan yang kita pakai untuk memahami apa yang tertulis di dalam Alkitab. Nah, dengan topik puasa, mungkin perdebatan tentang sikap mana yang benar, mana yang paling baik, mana yang paling bagus, tidak terlalu menegangkan. Tapi lain halnya dengan praktik yang lain, misalnya praktik sunat, baptis, perjamuan kudus, dan praktik-praktik yang sensitif lainnya. Nah, kalau kita memutuskan sebagai orang Kristen, oh ternyata puasa adalah praktik yang memang diajarkan. Sekarang kita bisa bertanya, untuk apa orang Kristen berpuasa? Nah, tadi kita sudah singgung bahwa di dalam Alkitab ada sejumlah contoh masing-masing. Dari contoh-contoh itu, praktik puasa erat terkait dengan hal-hal yang rohani atau spiritual. Puasa bukan hanya sekedar menahan lapar dan haus, tetapi ternyata juga berfungsi untuk menghayati kembali hubungan teologis antara manusia dan Tuhan dalam berbagai macam konteks dan keadaan. Nah, saya ingin memperbandingkan tujuan berpuasa dengan tujuan menafsir Alkitab. Untuk apa orang Kristen berpuasa? Di sisi lain, untuk apa orang Kristen membaca dan menafsir Alkitab? Menurut saya, sebenarnya keduanya berasal dari sebuah proses untuk memahami apa yang tertulis di dalam Alkitab.
puasa dan tafsir itu sendiri bukanlah tujuan dari kegiatan yang sedang dilakukan. Maka baik puasa maupun tafsir harus dilakukan dengan tujuan yang konstruktif, yang membangun. Tujuan yang membangun kehidupan rohani bisa untuk pribadi dan bisa juga untuk komunitas atau kehidupan bersama. Di lingkungan gereja perdana, puasa menurut para ahli dipraktikkan. Ada seorang antropolog, tadi saya sudah sebutkan di depan, Bruce Malina. Dia meneliti praktik puasa secara sosiologis, antropologis. Menurutnya, puasa adalah salah satu praktik keagamaan yang tidak hanya bisa dilihat sebagai kegiatan spiritual, tapi juga kegiatan sosial antropologis. Nah, kalau kita lihat dari perspektif atau sudut pandang sosial ekonomis, kita bisa melihat fungsi puasa yang dipraktikkan oleh gereja mula-mula sebagai solusi untuk mengatasi konflik akibat langkanya bahan makanan selama periode tertentu. Nah, itulah sebabnya masa puasa pada waktu itu menurut penelitiannya berlangsung ketika persediaan makanan menipis dan berakhir pada saat panen pertama. Nah, kalau begini berarti puasa menjadi kontrol, pengendali atas penyediaan makanan. Nah, selanjutnya secara sosial, praktik puasa terkait dengan usaha untuk menjaga batas-batas dalam kelompok masyarakat. Suatu ketika, para murid Yohanes dan orang Farisi menegur Yesus karena murid-muridnya tidak berpuasa. Jadi di sini kita melihat ada dua kelompok. Kelompok yang mempraktikkan puasa dan kelompok yang tidak mempraktikkan puasa. Kelompok Yohanes dan Farisi di satu sisi dan kelompok Yesus di sisi lain. Nah, pertama-tama penolakan Yesus untuk berpuasa memberi petunjuk bahwa ia tidak lagi mengindahkan aturan yang tampaknya menjadi standar bersama. Praktik puasa tampaknya menjadi syarat dan aturan main jika kelompok Yesus ingin disejajarkan dengan kelompok Yohanes dan Farisi. Nah, inilah yang mungkin secara sosiologis, antropologis ditolak oleh kelompok Yesus yang ingin mengkonfirmasi transformasi status dengan menawarkan konsep-konsep teologis alternatif. Itulah sebabnya berpuasa diidentikan, disamakan dengan berduka cita. Yesus kan di sana mengatakan, bagaimana mungkin kita berduka cita kalau ada pengantin, ada pesta, kira-kira begitu. Padahal kita tahu bahwa di dalam Alkitab puasa memiliki makna yang jauh lebih dalam ketimbang menahan lapar dan dahaga. Kelompok Yesus pasti tahu tentang makna puasa yang seperti itu. Nah, jadi dengan menolak puasa, kelompok Yesus sedang melakukan protes atas segala sesuatu yang dianggap tidak baik, termasuk puasa yang dipraktikkan kelompok Yohanes dan Farisi yang tampaknya dikaitkan dengan status sosial. Nah, menurut Malina, kemungkinan besar tadinya Yesus dan murid-muridnya dan kelompoknya juga berpuasa. Sama seperti kelompok Yohanes dan Farisi. Namun, sejak gerakan Yesus mulai mandiri, ia menolak berpuasa. Arti dari penolakan Yesus ini adalah penolakan untuk berinteraksi dengan Allah dan tetangga dan sesama, sebagaimana yang dilakukan oleh kelompok-kelompok lain. Atau kesimpulannya begini, kelompok Yesus ingin mengajak orang-orang pada waktu itu untuk hidup berbaur. Tidak usah dipisahkan oleh batas-batas, ini kelompok yang berpuasa, ini kelompok yang tidak. Semua hidup berbaur, melewati batas-batas sosial yang antara lain diatur oleh praktik puasa. Karena itu, kelompok Yesus memiliki aturan yang baru,
keterbukaan. Keterbukaan ini menjadi semacam pemulihan status, dan karena itu puasa tidak lagi dipraktikkan. Jadi, menurut hemat saya, ada yang bisa kita cermati dari pandangan sosiologis antropologis ini, yaitu bahwa Yesus dan kelompoknya tidak melihat puasa sebagai tujuan, melainkan sebagai instrumen dan sarana. Nah, dalam bagian terakhir, saya akan mengajak kita semua untuk melihat bahwa konsep yang seperti ini, konsep teologis bahwa puasa hanyalah instrumen atau alat, bukan tujuan, itu sudah ada di dalam Perjanjian Lama. Di dalam Yesaya 58, secara khusus ayatnya yang ke-6 dan ke-7, kita membaca di sana. Bukan berpuasa yang ku kehendaki, maksudnya bukan seperti itu, bukan cuma tidak makan dan tidak minum. Puasa yang ku kehendaki ialah supaya engkau membuka belenggu-belenggu kelaliman dan melepaskan tali-tali kuk, supaya engkau memerdekakan orang yang teraniaya dan mematahkan setiap kuk, supaya engkau memecah-mecah rotimu bagi orang yang lapar dan membawa ke rumahmu orang miskin yang tak punya rumah. Dan apabila engkau melihat orang telanjang, supaya engkau memberi dia pakaian dan tidak menyembunyikan diri terhadap saudaramu sendiri. Itulah puasa yang sesungguhnya menurut nubuat dari Nabi Yesaya. Jadi konteksnya cukup jelas bahwa orang-orang Israel pada waktu itu mungkin saleh. Mereka melakukan semua praktik keagamaan termasuk puasa, tidak pernah bolong, begitu. Tetapi itu tidak diapresiasi oleh firman Tuhan melalui Nabi Yesaya. Lalu umat merasa bingung karena sepertinya Allah tidak memperhatikan umatnya yang sedang beribadah puasa. Tapi alasannya kita tahu dan jelas. Ibadah puasa memang dijalankan, tetapi tidak diisi dengan tujuan akhir yang lebih mulia. Beberapa alasan disebutkan. Pada saat berpuasa mereka tetap sibuk dengan urusan bisnis dan tetap memaksa karyawan untuk bekerja semaksimal mungkin demi mengejar keuntungan yang sebesar-besarnya. Pada saat berpuasa mereka tetap bertikai dan tidak segan-segan memakai cara-cara yang tidak terpuji demi kepentingan diri sendiri. Nah, di dalam Alkitab, puasa adalah praktik keagamaan yang terkait erat dengan keputusan pribadi ataupun kelompok dalam rangka menghayati kembali, mengevaluasi hubungan mereka dengan Allah. Jadi apa yang bisa kita simpulkan? Alkitab secara khusus Perjanjian Baru memang tidak pernah mewajibkan orang Kristen untuk berpuasa. Tetapi Perjanjian Baru adalah kelanjutan dari Perjanjian Lama dalam arti bahwa praktik puasa memang sudah diajarkan di dalam Perjanjian Lama, di dalam agama Yahudi. Jika selama ini kita diajar untuk mengetahui betapa pentingnya makanan dan minuman bagi jasmani, bagi tubuh kita, maka di dalam Alkitab kita belajar bahwa ada saat-saat tertentu ketika lapar dan dahaga itu bermakna bagi kehidupan spiritual, bagi kehidupan rohani kita. Bagaimana caranya? Berapa kali dalam seminggu? Dari jam berapa sampai jam berapa? Perjanjian Baru secara khusus memang tidak memberikan aturan tentang itu. Tapi sekali lagi, jelas bahwa baik di dalam Perjanjian Lama maupun di dalam Perjanjian Baru, puasa adalah alat, sarana, instrumen untuk memaknai hidup yang lebih dalam, lebih dari sekedar menahan lapar dan haus. Itulah kira-kira yang bisa saya sampaikan tentang puasa di dalam Alkitab. Terima kasih Pak Agus. Selanjutnya mohon Pak Budi menambahkan untuk sisi Al-Qur'annya. Silahkan Pak Budi.
Terima kasih Bu Nela. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Sekarang bagian saya untuk bisa menjelaskan mengenai bagaimana puasa di dalam Al-Quran. Tradisi berpuasa di dalam Islam sebenarnya adalah tradisi yang luar biasa. Kalau kita mengacu mengenai perkembangan Islam di Indonesia misalnya, ini adalah suatu peristiwa yang saya ingin menyebutnya dengan kata dahsyat ya. Secara antropologis maupun sosiologis, karena biasanya pada awal menjelang puasa sampai akhir nanti dan diakhiri dengan Lebaran atau Idul Fitri, itu menjadi suatu peristiwa yang selalu ditunggu-tunggu sepanjang tahunnya. Jadi dalam satu tahun biasanya umat kalangan Muslim itu berpuasa selama 1 bulan, suatu proses kegiatan keagamaan yang panjang 1 bulan, dan di dalam berpuasa itu banyak tradisi-tradisi telah terbentuk selama mungkin ratusan tahun. Dan di Indonesia juga di Asia Tenggara sebenarnya tradisi ini menjadi tradisi yang sangat unik, yang tidak selalu ada di tempat yang lain. Biasanya di tempat yang lain yang lebih fenomenal itu adalah Idul Kurban, Lebaran Haji. Tapi di Indonesia puasa dan Idul Fitrinya mendapatkan tempat yang luar biasa. Nah, jadi peristiwa puasa ini di Indonesia adalah peristiwa yang betul-betul selalu diharapkan, karena memang ada aspek antropologisnya, ada aspek sosiologisnya, bahkan aspek ekonominya yang luar biasa, yang di era seperti sekarang, di era pandemi ini, ada banyak perubahan yang terjadi yang mungkin akan mempengaruhi juga cara kalangan Muslim di Indonesia melihat puasa ini atau cara berpuasa yang sedikit berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Baik, sebelum kita menggali lebih lanjut, mungkin kita lihat dulu dari sisi normatifnya ya. Kalau kita melihat di dalam Al-Quran, maka puasa mempunyai dasar teologis di dalam kitab suci yang sangat kuat, yaitu dari sebuah ayat di dalam Al-Quran yang bunyinya begini. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan padamu untuk berpuasa sebagaimana telah diwajibkan pada kaum-kaum sebelummu, la'allakum tattaqun, agar kalian semua bertakwa. Jadi kewajiban berpuasa bagi kalangan Muslim, yang itu merupakan bagian dari yang disebut syariat Islam atau fondasi dari agama Islam, itu merupakan suatu kewajiban yang memang telah ditafsirkan atau diakui sebagai suatu kewajiban yang juga ada pada kaum-kaum beragama sebelumnya. Seperti tadi kita sudah dengar dari Pak Pendeta Agus bahwa itu ada dalam tradisi Yahudi, tradisi Kristiani, walaupun dengan berbagai macam variasinya, tapi di kalangan Muslim itu ditetapkan sebagai sesuatu yang merupakan kelanjutan. Jadi tradisi berpuasa di dalam Islam itu sebenarnya bukan tradisi yang baru, yang unik sama sekali di dalam agama Islam, tapi ini adalah tradisi yang merupakan kelanjutan dari agama-agama sebelumnya. Oleh karena itu biasanya kalau di saat-saat menjelang puasa di lingkungan Muslim sering atau ada banyak kajian-kajian mengenai bagaimana puasa di dalam agama-agama, untuk melihat bahwa apa yang menjadi kewajiban kalangan Muslim itu sebenarnya merupakan sesuatu yang juga merupakan kewajiban pada agama-agama sebelumnya. Nah, sedikit mengenai bagaimana kalangan Muslim mempraktikkan puasa. Seperti tadi juga Pak Pendeta Agus sudah menjelaskan bagaimana di kalangan tradisi Yahudi dan Kristiani juga. Proses pembentukan tradisi berpuasa atau praktik berpuasa ini juga membutuhkan waktu cukup lama, ratusan tahun. Walaupun di era zaman Nabi Muhammad sendiri dengan ayat Al-Quran yang tadi saya sebut itu sudah merupakan sesuatu yang sudah dipraktikkan, tapi sebagai suatu praktik yang definitif dan kemudian menjadi tradisi yang panjang,
itu memang memerlukan ratusan tahun, dimulai dengan secara definitifnya terbentuk hukum-hukum Islam yang disebut dengan fikih atau syariah, yang di dalamnya puasa adalah salah satu dari bagian hukum Islam tersebut. Nah, kalau kita melihat pada fikih itu, pada hukum Islam itu, maka sebenarnya ada beberapa jenis puasa di dalam agama Islam. Pertama, puasa yang tentu diwajibkan, dan kedua adalah puasa yang sunnah, tiga puasa yang diharamkan. Nah, puasa yang diwajibkan adalah kalangan muslim menurut syariahnya, dan ini masuk dalam bagian yang disebut dengan rukun Islam, wajib menjalankan puasa selama 1 bulan penuh pada bulan Ramadan. Jadi bulannya tertentu, bulan Ramadan, yang pada hari-hari ini kalangan muslim di seluruh dunia menjalankan ibadah puasa ini. Puasa yang sunnah itu puasa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad atau para nabi yang lain. Misalnya puasa Senin Kemis, atau puasa istilahnya puasa Nabi Daud, puasa 1 hari puasa, 1 hari tidak puasa. Dan yang ketiga adalah puasa yang diharamkan adalah pada hari-hari tertentu diharamkan untuk berpuasa. Nah, misalnya pada hari raya Idul Fitri, Idul Adha itu haram hukumnya untuk berpuasa. Jadi tradisi berpuasa di dalam Islam sebenarnya adalah tradisi yang sudah ada tuntunannya di dalam bagaimana menjalankannya dalam prakteknya yang disebut dengan fikih mengenai puasa. Kalau kita bicara mengenai bagaimana puasa itu telah dipraktekkan dan kemudian apa tujuannya, melanjutkan atau mengembangkan apa yang sudah dikemukakan oleh Pendeta Agus tadi, di dalam kalangan muslim sebenarnya semua yang dikatakan tadi itu termasuk bagian daripada kemungkinan tujuan puasa. Tapi ada satu tujuan yang penting sekali yang tertera di dalam ayat Al-Quran tadi, yaitu la'allakum tattaqun, agar kalian menjadi bertakwa. Nah, inilah tujuan utama dari berpuasa, agar bertakwa. Kata takwa di dalam bahasa Indonesia ini telah menjadi kata yang terlalu biasa, kita terlalu gampang bicara mengenai kata takwa. Kalau kita pergi ke perbatasan kabupaten, kota-kota, seringkali ada kata bertakwa itu. Tapi sebenarnya ini kata yang sangat penting dan merupakan esensi dari keagamaan, yang kalau kita terjemahkan, mungkin kita akan mendapatkan pengertian takwa itu adalah suatu kesadaran ketuhanan, tumbuhnya kesadaran ketuhanan. Jadi kenapa di kalangan muslim itu diwajibkan berpuasa, agar tumbuh kesadaran ketuhanan yang tinggi, kesadaran bahwa Tuhan itu selalu hadir di dalam hidup sehari-hari kita, yang di dalam tradisi perjanjian lama dan baru disebut dengan Immanuel, Tuhan hadir bersama kita. Innallaha ma'ana, Tuhan beserta kita. Jadi tujuan utama dari berpuasa itu adalah la'allakum tattaqun, agar kalian menjadi bertakwa. Dan seperti tadi saya sudah kemukakan, kata takwa di sini adalah artinya bahwa kita selalu merasakan adanya kehadiran Tuhan, yang di dalam tradisi Yahudi dan Kristiani itu dikenal dengan Immanuel, Tuhan beserta kita, atau dalam tradisi Islam dengan istilahnya innallaha ma'ana, sesungguhnya Tuhan beserta kita. Nah, puasa memang secara fisik itu memberi kemungkinan untuk itu, karena adanya rasa lapar, rasa haus, dan juga larangan-larangan yang lain yang membuat kita kemudian bisa memunculkan suatu tanda petik sensasi fisik, di mana kita kemudian akan terhubung dengan yang ilahi, kita akan terhubung dengan solidaritas terkait dengan misalnya hidup susah atau kelaparan dan sebagainya. Hal-hal seperti ini merupakan satu efek yang bisa muncul dari puasa. Tapi sebenarnya itu bukan tujuan yang paling utama, karena tujuan utama puasa itu harus naik dari level yang sifatnya fisik kepada level yang sifatnya psikologis sampai kepada level yang sifatnya spiritual. Nah, ini merupakan suatu model-model praktek puasa di lingkungan muslim. Saya membaginya 3, ada model syariat,
model yang berhenti di level fisik, ada model yang thorikoh, tarekat, model yang membawa kepada kedalaman dan pengertian mengenai diri, sangkan paran dumadi, tentang asal dan tujuan hidup kita, dan model yang ketiga yang disebut dengan makrifat, model di mana yang disebut takwa itu bisa tercapai, di mana kita merasakan kehadiran Tuhan, di mana kita meyakini bahwa hidup kita sebenarnya adalah merupakan kehidupan yang tujuannya adalah kepada Tuhan, yang biasa dikatakan oleh kalangan Muslim, kalau ada saudara atau ada kerabat yang meninggal, kita menyebutnya innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Semuanya kita berasal dari Tuhan dan kita akan kembali kepada Tuhan. Nah, jadi ada 3 level puasa. Pada umumnya kalangan Muslim itu berpuasa di level yang pertama. Kebanyakan orang berpuasa di level pertama, yaitu level fisik, di mana berpuasa hanya tujuannya menahan lapar dan haus, dan mungkin mereka mencapai apa yang menjadi tujuannya, tapi capaiannya belum sampai di level yang lebih tinggi, levelnya baru di level fisik. Ada suatu hadis yang terkenal sekali dan biasanya di awal-awal puasa ini disebut-sebut oleh para mubalik di masjid-masjid, mengatakan betapa banyak orang kalangan Muslim yang berpuasa tapi yang dia dapat hanya lapar dan haus. Nah, ini biasanya adalah satu ungkapan yang dikatakan oleh para ustadz di masjid-masjid untuk mengkritik bahwa berpuasa itu tujuan utamanya bukan hanya menahan lapar dan haus, walaupun itu merupakan sesuatu yang sudah diwajibkan oleh Allah seperti dalam ungkapan atau dalam ayat Al-Quran yang tadi saya sebut. Nah, jadi harus dilakukan lebih dalam dari menahan lapar dan haus. Ada satu hadis juga yang menyebutkan begini, man shoma ramadhana iman wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa orang yang berpuasa dengan penuh keimanan dan wahtisaban, ini istilah yang menarik, wahtisaban, dan berihtisab dan berhitung-hitung diri, merefleksikan diri, maka Allah akan menghapuskan seluruh dosa-dosanya yang lalu. Nah, jadi tujuan yang lebih tinggi dari berpuasa itu adalah sebenarnya bukan untuk hanya menahan lapar dan haus, tapi juga ada satu refleksi diri yang bisa dilakukan di situ. Nah, oleh karena itu di dalam banyak tradisi di lingkungan Muslim, puasa juga banyak dipakai sebagai media untuk semacam retret, semacam waktu yang kondusif untuk kita kembali kepada diri sendiri. Karena puasa ini adalah sesuatu yang dari semua ibadah dalam agama Islam, puasa adalah ibadah yang paling personal, yang terkait dengan hubungan antara dirinya dan Tuhan saja, yang orang lain sebenarnya tidak pernah bisa tahu apakah kita sungguh-sungguh puasa atau tidak. Hanya dirinya sendiri dan Allah lah yang tahu. Nah, puasa yang sifatnya sangat personal ini tapi punya konsekuensi yang sangat sosial. Oleh karena itu di dalam bulan-bulan puasa seperti sekarang ini, dimensi sosial puasa itu sangat kuat sekali, mulai dari memberi sedekah sampai zakat nanti, dan juga kekerabatan-kekerabatan yang muncul dalam puasa yang kalau di Jawa atau di Indonesia secara umum dan di Asia Tenggara itu menjadi suatu fenomena yang sekarang menjadi banyak pengamatan dari kalangan antropolog dalam religious studies di Indonesia, di mana tradisi puasa di Indonesia itu sangat unik dan begitu sesuatu yang tidak ada di tempat yang lain. Nah, jadi retret puasa itu merupakan suatu retret yang memang ini cukup banyak dilakukan oleh sebagian kalangan Muslim, dan syukur alhamdulillah bahwa sekarang tradisi berpuasa di Indonesia sudah juga sampai di level ini, di mana orang akan mendapatkan atmosfer yang berbeda di bulan puasa ini.
Yang ketiga yang lebih mendalam lagi adalah puasa di mana kita mendapatkan suatu rasa pengetahuan ilahi, di mana kita merasakan kehadiran ilahi yang tadi kita sebut dengan tujuan dari berpuasa, yaitu bertakwa. Nah, ini adalah sesuatu yang lebih tinggi lagi yang merupakan tujuan agama sendiri yang dari puasa ini diharapkan buah-buahnya. Dan buah dari puasa itu adalah kemanusiaan yang universal, di mana kita menjadi lebih sensitif, di mana kita menjadi lebih kuat dalam membangun solidaritas sama manusia, dan di mana kita di mana nanti akhirnya yang disebut dengan keberagamaan, kebertuhanan kita itu berwujud di dalam kemanusiaan universal. Ini adalah tujuan yang selanjutnya yang diharapkan memang dari puasa akan memunculkan seperti ini. Nah, di dalam tradisi Islam dimanapun di seluruh dunia ini, ibadah puasa ini telah mewujudkan suatu budaya yang memperkuat kebersamaan yang muncul pada waktu sahur, pada waktu berbuka puasa, yang mungkin selama hari-hari tidak puasa di sebelumnya itu tidak pernah bertemu, sekarang bisa jadi bertemu, dan seterusnya. Ini menjadi satu tradisi yang luar biasa. Tapi di kalangan Muslim memang puasa itu menjadi sesuatu yang posisinya dalam macam-macam ibadah dalam agama Islam menjadi sesuatu yang sangat penting, yang merupakan satu dari syarat bagi seorang Muslim adalah menjalankan ibadah puasa ini. Mungkin itu Bu Nela sedikit pengantar dulu, nanti kita berdialog. Terima kasih kepada kedua pembicara. Untuk sahabat Alkitab, karena seminar ini direkam, maka mohon maaf Anda masih belum dapat terlibat dalam diskusi dengan pembicara kita. Mudah-mudahan di kesempatan yang akan datang, interaksi dengan penonton sudah bisa kami lakukan. Ya, kita mulai dengan tanggapan pertama, akan saya tujukan pada Pak Agustinus. Pak Agus, setelah mendengarkan penjelasan Bapak tentang puasa, saya meringkasnya seperti ini. Puasa adalah sebuah peristiwa rahmat atau anugerah. Ketika seseorang menjalaninya, yang terjadi bukan hanya soal menahan lapar dan haus. Itu level yang pertama, kata Pak Budi. Yang lebih lanjut dan mendalam dari menahan lapar dan haus itu adalah adanya sebuah proses internal dalam diri seseorang itu, berupa perenungan batin yang pada gilirannya akan melahirkan tindakan-tindakan mulia. Dan tindakan mulia ini menurut Yesaya 58, baik sekali diringkas di situ, saya bacakan ya. Bukan berpuasa yang kukehendaki ialah supaya engkau membuka belenggu-belenggu kelaliman dan melepaskan tali-tali kuk, supaya engkau memerdekakan orang yang teraniaya dan mematahkan setiap kuk. Saya membacanya dari Alkitab edisi studi dan ada contekan yang kalau diringkas seperti ini. Berpuasa itu adalah pada akhirnya adalah tentang memperlakukan sesama dengan adil dan jujur. Mohon Pak Agus menjelaskan lebih lanjut tentang hasil berpuasa yang tidak hanya bersifat ritual belaka, tetapi ada hasil yang aktual bagi sesama. Silahkan Pak. Berbagai macam sumber yang ada, walaupun tentu tidak utuh dan tidak lengkap terkait dengan bagaimana puasa itu dipraktikkan di dalam dunia Alkitab, di dalam dunia kuno. Tapi saya membayangkan bahwa kewajiban berpuasa sebagaimana diatur dalam agama Yahudi itu memang sungguh-sungguh dipraktikkan. Kalau orang Kristen biasanya akan teringat dengan apa yang dikatakan oleh Yesus kepada murid-muridnya waktu mereka melihat apa yang dilakukan oleh orang Farisi kalau mereka berpuasa. Dikatakan, kalau kamu berpuasa, ya jangan seperti orang Farisi begitu, yang sengaja untuk
memperlihatkan mukanya yang lesu supaya muram, supaya orang tahu, oh lihat puasa, mereka lagi menjalankan ibadah puasa. Berarti saleh, berarti taat. Kalau puasa ya puasa aja, kalau bisa cuci muka atau kasih minyak zaitun atau apa begitu supaya segar. Jadi orang tidak akan tergoda untuk memuji yang sebenarnya tidak perlu, dan yang berpuasa sendiri juga tidak tergoda untuk merasa wah saya lebih saleh dari yang tidak berpuasa. Nah jadi secara umum perintah atau kewajiban puasa sebagaimana yang diatur itu dilakukan, tujuannya macam-macam, tadi kita sudah singgung, banyak sekali mengapa orang berpuasa, mengapa mempraktikkan itu, menahan lapar dan haus. Tetapi khususnya di dalam kitab para nabi dan secara khusus yang sering dikutip Nabi Yesaya, kita melihat di sana bahwa ternyata praktik menahan lapar dan haus sebagaimana yang sudah diatur di dalam hukum agama punya tujuan yang jauh lebih, katakanlah jauh lebih tinggi, jauh lebih mulia, yaitu bagaimana supaya melalui menahan lapar dan haus rasa keadilan kita itu tumbuh. Buahnya adalah buah keberhasilan puasa, kira-kira begitu kalau saya simpulkan menurut Yesaya 58, buahnya itu kita lebih peduli pada orang lain. Kita lebih peka terhadap mereka yang membutuhkan, yang miskin, dan sebagainya. Nah, kalau kita tahu sejarah Israel kuno, maka kita akan ingat bagaimana hukuman yang dijatuhkan oleh Tuhan kepada Israel, baik yang di utara maupun yang di selatan, itu jelas karena pelanggaran atas perjanjian. Nah, perjanjian itu isinya macam-macam, tapi antara lain intinya adalah aku akan menjadi Allahmu, engkau akan menjadi umatku, maka di dalam kehidupanmu kamu harus melakukan ini dan itu panjang sekali. Antara lain adalah bahwa kamu harus berlaku adil pada orang lain. Jadi perjanjian itu amat sangat penting, sehingga itulah yang dipertaruhkan. Dan pada waktu Israel, baik yang di utara maupun yang di selatan, punya sistem monarki masing-masing, punya sejarah kerajaan masing-masing, para nabi pada satu saat melihat, oh kelihatannya oke-oke saja. Ekonomi oke, politik oke, kehidupan beragama oke, orang rajin mempersembahkan korban, rajin puasa. Nah, tetapi ternyata kok buahnya nggak kelihatan, buahnya nggak ada. Hanya itu tadi mungkin sebatas lapar dan haus. Hanya sebatas menjalankan perintah. Tapi buahnya itu. Nah, Yesaya 58 dengan jelas mengatakan, kalau cuma itu puasa, bukan itu yang aku maksudkan. Puasa yang aku maksudkan supaya kamu melepaskan belenggu-belenggu lalima. Memperhatikan orang yang membutuhkan pertolongan. Di banyak tempat, terutama Nabi Yesaya katakan di sana, yang dituntut oleh Allah itu sebenarnya pada akhirnya adalah bagaimana kamu memperhatikan orang-orang yang membutuhkan. Biasanya disebut janda-janda dan yatim piatu, karena mereka yang paling lemah, yang tidak bisa apa-apa secara ekonomi, sosial lemah. Nah, buah dari berbagai macam aturan yang ada di dalam perjanjian, termasuk puasa, itulah keadilan, perhatian kepada orang lain yang memerlukan. Ya, dan di Alkitab para pengkhotbah biasanya menyebut begini. LAI memberi judul kesalehan yang palsu dan yang sejati. Jadi yang palsu itu berarti kesalehan yang palsu itu adalah yang hanya menahan lapar dan haus saja. Hanya sampai di langkah pertama kalau tadi menurut Al-Quran ya Pak. Ya silakan Pak. Lanjut lagi.
Oke, jadi sama seperti yang sudah dikatakan oleh Pak Agus tadi, bahwa tujuan utama berpuasa itu adalah bukan hanya di level ritualnya atau fisiknya saja, tapi tujuan utamanya lebih dalam dari itu. Dan tingkat kedalamannya itu sebenarnya sangat bergantung dari bagaimana tingkat keimanannya seseorang. Nah, oleh karena itu kemudian kenapa di dalam suatu tradisi yang panjang di kalangan Muslim, berpuasa itu pun dibangun suatu sistemnya. Misalnya kalau biasanya dibagi 10 hari pertama, 10 hari kedua, 10 hari ketiga. Biasanya di hari-hari 10 hari yang terakhir seperti sekarang ini, itu banyak dimensi-dimensi spiritualnya. Orang banyak pergi ke masjid, disebut dengan iktikaf, ya, bersendiri di masjid, dan kemudian merenungkan tentang apa arti hidupnya. Itu adalah dimensi-dimensi yang ya reflektif, sesuatu yang memang sudah dibangun sistemnya, sehingga selama 1 bulan penuh umat kalangan Muslim berpuasa itu ada masa-masa di mana dia mulai latihan pertamanya, kan, penyesuaian diri 10 hari pertama. Terus ada masa-masa di mana dia akan betul-betul fokus ke dalam dimensi spiritualnya, dimensi keimanannya. Nah, ini telah menimbulkan suatu tradisi-tradisi yang panjang, ya, yang luar biasa, yang di dalam masa-masa itu kemudian misalnya membiasakan diri membaca kitab suci, dan bahkan di banyak keluarga itu biasanya mereka mempunyai suatu kebiasaan untuk bisa menyelesaikan satu kitab suci itu, membacanya, khatam Al-Quran dalam bulan Ramadan. Dan biasanya itu lebih mudah, lebih dimudahkan menjalankan itu di bulan Ramadan daripada di bulan bukan Ramadan, karena ada atmosfernya, ya. Itu hal yang secara struktural, secara budaya itu telah dibangun sistem keagamaan seperti itu, yang nanti menjadikan puasa itu sesuatu yang sangat unik, ya, dalam tradisi agama Islam. Tapi sebenarnya keunikan puasa ini bukan sesuatu yang khas Islam, ya. Seperti tadi saya sebutkan di dalam ayat Al-Quran itu, bahwa sebenarnya ini sudah juga terjadi di dalam agama-agama sebelumnya. Pandangan inklusif seperti ini sangat penting untuk kalangan Muslim supaya tidak merasa bahwa dirinya lah yang paling saleh, ya. Sebenarnya tradisi-tradisi seperti ini ada di semua agama, ya. Hanya mungkin modelnya, caranya itu yang beda. Kalau kita menggunakan suatu tradisi studi agama yang lebih inklusif, kita harus mengatakan seperti itu. Pasti ada saling mempengaruhi, apalagi agama Islam adalah agama yang tidak muncul sendirian begitu, tapi dia ada di dalam suatu lingkungan atmosfer di mana di Mekah atau Madinah pada waktu itu ada lingkungan Kristiani, ada lingkungan Yahudi yang lebih besar lagi di Madinah, yang pasti itu saling mempengaruhi. Dan dari segi kalau kita mencoba melihat bagaimana sejarah agama-agama, maka kita akan melihat banyak kemiripan-kemiripan. Dan di dalam tradisi Islam banyak hal yang memang mewarisi atau melanjutkan apa yang sudah cukup kuat di dalam agama, terutama Yahudi, ya. Tapi dalam soal ajaran mengenai kasih nanti dari Kristus. Tapi kalau berkaitan dengan hukum kalangan Muslim itu banyak sekali melanjutkan tradisi Yahudi atau Taurat. Dalam studi agama biasanya disebut dengan continuity and development. Jadi ada melanjutkannya, tapi juga ada yang mengembangkannya. Nah, development atau mengembangkannya inilah yang menjadikannya khas bagi agama Islam atau khas bagi agama Kristen kalau dia terkait dengan Yahudi. Aspek inkulturasi mengenai Islam di Indonesia yang kita sekarang sering sebut dengan Islam Nusantara itu merupakan sesuatu yang memang sangat unik, karena ada kemampuan dari tradisi ini ketika berkembang di Indonesia bisa menyerap tradisi-tradisi sebelumnya.
Tradisi sebelumnya ya tradisi agama Buddha, tradisi agama Hindu, yang mereka juga punya pasti tradisi-tradisi berpuasa atau mempraktikkan budaya-budaya yang terkait dengan puasa ini. Dan sekarang itu sudah membentuk suatu tradisi yang sangat khas, sangat unik sebagai Islam di Jawa atau Islam di Indonesia secara lebih umum, dan Islam di Asia Tenggara, di dunia Melayu, yang biasanya mereka akan mempersiapkan diri lahir dan batin sebelum menjalankan ibadah puasa ini, dan mungkin akan merasakan sedih yang luar biasa ketika mengakhiri perjalanan puasa ini. Itu biasanya kalau di masjid-masjid itu di hari-hari terakhir itu mereka akan menyanyikan lagu yang kesedihan karena akan meninggalkan bulan puasa ini yang mereka baru dapatkan pada setahun yang akan datang. Itu pun kalau mereka mendapatkannya, karena kita tidak tahu mengenai kehidupan dan kematian kan. Jadi itu sesuatu yang memang akan dirindukan kembali. Emosi semacam itu ada di dalam bulan puasa, dan dalam bulan puasa ini juga ada seperti tadi tradisi mempersiapkannya diri dulu, seperti nyadran, mensucikan diri. Juga ada tradisi untuk lebih memperkuat. Maaf Pak, tadi nyadran menyucikan diri itu dengan cara seperti apa? Cara mandi. Oh, ya, ada yang misalnya tradisi mandi di sungai-sungai, ya. Ada juga setengah bulan sebelum puasa ada namanya nisfu Sya'ban, puasa 1 hari sebagai menyambut persiapan untuk puasa nanti Ramadan. Juga tradisi kekeluargaan menjadi lebih kuat, kita menjadi penting mengingat orang tua dan jasa-jasa orang tua. Maka kalau orang tua sudah meninggal, kita akan ziarah ke kuburan, sehingga kalau sehari menjelang puasa itu di kuburan karet atau di kuburan mana di Tanah Kusir itu akan ramai sekali. Sesuatu yang di era pandemi ini semuanya jadi hilang ya, atau tidak terjadi. Dan itu sahabat Alkitab ternyata itu khas Islam Nusantara. Khas Islam Nusantara. Dan nanti pun mandi, ya, rame-rame. Ya, puncaknya mudik Lebaran. Oh, mudik ya. Dan mudik Lebaran ini adalah satu fenomena antropologis yang menggambarkan apa yang spiritual, di mana orang kembali kepada diri sendiri. Dan nanti waktu Idul Fitri kan kita bilang minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Jadi kita kembali kepada kesucian kita yang fitrah. Idul Fitri, fitrah, keaslian kita sebagai seorang manusia yang imago Dei kalau istilah Kristianinya. Apa yang terjadi karena pandemi ini di lingkungan Muslim dan lingkungan Kristiani kelihatan agak berbeda. Masalahnya sama, bahwa kita tidak bisa lagi beribadah di rumah ibadah, tapi bahwa cara beribadah sebagai pengganti tidak beribadah di rumah ibadah, tapi di rumah itu bagaimananya itu mungkin berbeda, sedikit berbeda. Misalnya yang paling mencolok adalah bahwa ibadah secara daring itu tidak terjadi di lingkungan Muslim. Jadi misalnya salat berjamaah, salat Jumat itu dengan streaming begitu ya, nggak terjadi karena itu memang tidak diperlukan. Misalnya kalau misalnya contohnya yang wajib dulu, salat Jumat ya, salat Jumat itu wajib hukumnya kepada kalangan Muslim, laki-laki terutama. Nah, tapi kalau dalam situasi tertentu di dalam fikihnya itu ada kekhususan yang membolehkan tidak melakukan itu. Nah, fatwa-fatwa mencoba untuk melihat apa sebenarnya hal yang membolehkan orang tidak perlu menjalankan misalnya sholat Jumat itu, hingga sholat Jumat bisa diganti dengan sholat yang sebenarnya kan sholat Jumat itu kan adalah kewajiban menjalankan sholat sebagai pengganti dari sholat zuhur yang di hari-hari biasa, bukan hari Jumat itu sholat jam 12-an siang itu. Nah, tapi kalau Jumat tidak bisa dilakukan karena misalnya perjalanan, bisa diganti kembali lagi ke yang basic yang sholat zuhur itu.
Jadi dilakukan di rumah dilakukan di rumah dan ya. Tidak bergabung ya, tidak bersama dengan orang di luar Orang rumah. di rumah tidak perlu online di mana ada imamnya di masjid sana gitu. Nah, Karena memang secara tradisi Al-Quran itu ada ada dimungkinkan untuk satu cara melakukannya yang lain. Misalnya sholat tarawih itu sesuatu yang betul-betul fenomenal sebenarnya, terutama di hari-hari awal. Itu nggak wajib, tidak wajib, tapi sudah menjadi tradisi sehingga seolah-olah menjadi wajib. Nah, sehingga kalau kita lihat di Indonesia di minggu-minggu pertama itu masjid penuh sekali, dan minggu-minggu terakhir juga masjid akan penuh sekali karena orang yang salat tarawih itu. Biasanya di tengah-tengah baru mulai berkurang. Nah, tapi sebenarnya itu tidak wajib. Bahkan Nabi Muhammad sendiri sebenarnya tidak dia ingin menunjukkan bahwa itu bukan sesuatu yang wajib, dan dia tidak ingin orang menafsirkannya sebagai wajib. Nah, jadi sebenarnya fleksibilitas seperti itulah yang menjadikan kenapa sebenarnya kalangan muslim itu relatif lebih mudah ya, harusnya lebih mudah dalam menghadapi perubahan karena pandemi ini. Tapi mungkin karena sudah menjadi kultur dan kebiasaan, hingga rasanya ada yang hilang kalau kita tidak komunal tadi itu ya, kita tidak bersama. Buka puasa misalnya, itu sesuatu yang komunal sekali kan. Sampai di Indonesia tradisinya sudah sangat bagus sekali, karena buka puasa bisa jadi antar iman. Di gereja bisa bikin acara buka puasa, atau di kalangan muslim mengundang kalangan non muslim. Nah, itu hal yang sangat bagus sekali, sudah berkembang di Indonesia. Tapi era pandemi ini semuanya hilang. Kita kita melakukan social distancing kan, physical distancing, sehingga kemudian kita tidak bisa lakukan lagi itu. Tapi sebagai sebuah nilai, saya kira hilang di sini nanti akan tumbuh di tempat yang lain. Kalau salah satu nilai yang sangat berkembang sekarang adalah nilai kekeluargaan. Nilai keluarga itu menjadi sesuatu yang penting sekali ya, yang sebelumnya mungkin tidak sekuat sekarang, tapi sekarang keluarga itu menjadi hal yang unit penting dalam keberagamaan. Dalam hal Karena semua dilakukan di rumah, ya, ibadah di rumah. Fatwa MUI yang hari-hari terakhir ini sudah menegaskan bahwa salat Idul Fitri pun bisa di rumah. Itu akan sholat Id biasanya kan itu adalah puncak dari puasa, itu adalah di sholat Id, di lebarannya itu yang tandai dengan nanti maaf-maafkan setelah itu. Sekarang saya ke Pak Agus. Pak Agus, kita suka dengar itu doa, dan tapi ada gereja-gereja yang suka menggandingkan antara doa dan puasa. Tadi memang secara singkat saya sudah jelaskan bahwa puasa itu dipraktikkan dengan berbagai macam tujuan. Kalau kita baca Alkitab kita, itu akan ada banyak sekali praktek puasa, lalu tujuannya juga macam-macam. Nah, apakah orang Kristen punya pedoman, punya patokan kalau ingin mempraktikkan puasa? Itu menurut saya pertanyaan yang sulit, karena sampai saat ini saya termasuk orang yang melihat bahwa perjanjian baru tidak memberikan pedoman tentang bagaimana kalau orang Kristen atau paling tidak pengikut Yesus mau mempraktikkan puasa. Tadi saya sudah singgung, kalau itu dilakukan itu pasti berasal dari praktik agama Yahudi. Orang-orang Kristen perdana juga mempraktikkan puasa. Tadi salah satu penjelasan sosiologis antropologisnya adalah untuk untuk mengontrol ketersediaan makanan. Nah, tapi lama kelamaan kekristenan berkembang sesuai dengan konteks masing-masing. Saya waktu remaja pernah bergereja di mana-mana selain gereja saya sendiri, gereja Kristen Jawa. Dan tadi memang saya menemukan bahwa
doa dan puasa itu sering digandingkan untuk tujuan tertentu. Nah, itu saya tidak bisa menjelaskan bagaimana doa dan puasa ini bisa menjadi bisa menjadi paket yang dipercaya oleh aliran atau gereja Kristen tertentu. Tapi misalnya di dalam masa pandemi ini ada gereja yang percaya bahwa doa dan puasa, jadi bukan hanya doa dan puasa dipercaya sebagai cara yang bisa ditempuh agar kita segera terbebas dari pandemi ini. Kalau di gereja saya, pasangan seperti itu sampai saat ini tampaknya tidak sering saya dengar. Jadi himbauannya, marilah kita sabar dan berdoa. Tidak perlu berpuasa. Iya, menurut saya ini kesempatan yang baik. Kita diberi banyak sekali tadi informasi oleh Pak Budi bahwa kalau kita perhatikan, paling tidak umat Kristen dan umat Islam hidup di dalam konteks yang sama ya, konteks Nusantara. Dengan praktik puasa ini, paling tidak dari percakapan kita, saya melihat semacam titik temu bahwa praktik yang satu ini tampaknya berujung kepada keprihatinan yang sama, yaitu keadilan, kemanusiaan kita. Nah, kalau Bapak, Ibu, Saudara-saudari, sahabat Alkitab ingin mempraktikkan puasa, saya pikir itu baik asal tahu tujuannya. Sama seperti apa tujuan Bapak Ibu membaca dan menafsir Alkitab. Jadi tujuan itu penting sehingga dengan tujuan itu kita bisa memakai praktik menahan lapar dan haus itu untuk tujuan yang lebih tinggi lagi. Dan tadi kita sudah sama-sama melihat bahwa pada akhirnya keadilan, kemanusiaan, perhatian kita kepada bagaimana kita memelihara kehidupan ini, itulah yang penting. Jadi kalau mau berpuasa silahkan, karena itu Alkitabiah, kalau kita tahu tujuannya, dan di dalam pemberitaan kitab para nabi, tujuan akhir dari puasa itu adalah keadilan, kemanusiaan yang utuh. Saya kira begitu. Terima kasih. Dari Pak Budi, ada sesuatu lagi yang ingin disampaikan? Saya melanjutkan apa yang sudah dikatakan Pak Agus tadi. Jadi memang di era sekarang ini, ketika di kalangan Muslim ada bulan puasa, ada pandemi, ini bisa mengingatkan kita tentang pentingnya solidaritas. Dan hal yang sangat menarik dari masyarakat Indonesia yang sangat plural ini, di mana ada kalangan Muslim, ada kalangan Kristiani, dan yang lainnya, solidaritas itu menjadi sesuatu yang hidup. Dan kita bisa melihat di era pandemi ini, solidaritas itu hidup. Dan ini mengukuhkan kita bahwa memang ajaran agama yang ada dalam tradisi Kristiani maupun tradisi Islam itu sesuatu yang bisa menyuburkan mengenai toleransi antar umat beragama di Indonesia. Saya kira ini perlu terus dipupuk ya, karena pandemi ini tidak selesai besok, tapi dia akan dibayangkan bisa bertahun-tahun ke depan. Jadi kita akan mengalami suatu era normal yang baru, kalau istilah Bapak Presiden. Era normal baru yang di sini memang solidaritas menjadi sangat penting. Sudah dipikirkan, sudah banyak dibicarakan sekarang ini. Dimana kalau kita masih hidup di dalam eksklusivisme masing-masing, itu tidak akan membantu kita bisa keluar dari pandemi, dari bahaya pandemi, atau efek dari pandemi. Sahabat Alkitab, sampailah kita di akhir acara, dan sebagai moderator saya akan memberikan beberapa kesimpulan
dan poin untuk diskusi kita. Yang pertama, ternyata pemahaman Alkitab dan Al-Quran tentang puasa itu mirip satu sama lain, yaitu puasa yang berupa tindakan menahan lapar dan haus hanyalah langkah pertama. Karena sesungguhnya puasa itu adalah instrumen dan bukan tujuan. Seperti kata Al-Quran, jangan sampai hasil akhir puasa kita adalah mendapati bahwa kita hanya lapar dan haus tok. Umat Kristiani baru saja melewati Minggu Sengsara atau Prapaskah, dan sebagian menjalaninya dengan puasa atau pantang. Nah, dengan ini kita diingatkan bahwa jangan sampai ketika selesai masa puasa dan pantang kita, hasil akhir yang kita dapatkan hanya terbatas pada soal-soal lahiriah atau ritual saja. Yang kedua, puasa yang lebih jauh dan mendalam adalah ketika dalam kondisi lapar dan haus, kita menghayati ulang dan mengevaluasi hubungan kita dengan Allah. Dalam bahasa Al-Quran, kita menelusuri ketakwaan kita padanya. Dan yang ketiga, selanjutnya sebagai hasil dari penghayatan ulang tersebut, akan lahir tindakan-tindakan yang memperlihatkan rasa keadilan, kejujuran, dan sikap sosial. Dengan kata lain, puasa yang adalah tindakan personal seseorang juga berdimensi komunal dan sosial. Karena dari puasa kita ada hasil konkret yang dirasakan orang lain. Dan tindakan konkret ini bukan melulu terkait dengan materi dan uang, tapi juga tindakan yang berdampak pada sesama kita. Jadi setiap orang dapat mengambil bagian, mengambil perannya untuk menyatakan dan menyampaikan dampak konkret dari berpuasa. Yang keempat, harus saya sebutkan bahwa umat Kristiani di Indonesia menerjemahkan tradisi berpuasa di Alkitab dengan cukup beragam. Tak apa, asalkan hasilnya nyata bagi sesama. Kita gereja-gereja yang saling berbeda tradisi ini tetap bisa saling menghargai satu sama lain, menghargai ciri khas kita masing-masing. Termasuk kita juga menghargai tradisi umat beragama lain. Dan kali ini kita pun sedang belajar tentang tradisi berpuasa dalam agama lain, dalam hal ini di Al-Quran. Dan ini juga langkah awal menghargai. Dengan tema puasa ini, LAI tidak bermaksud bahwa secara literal kami mau mengajarkan Al-Quran atau membandingkan antara tradisi puasa di Alkitab dan di Al-Quran, lalu membiarkan umat memberikan penilaian sepihak, apalagi mencari tahu mana yang terbaik. Sahabat Alkitab, kita mungkin tidak akan banyak sepakat atau bahkan tidak menerima, tapi paling tidak dengan kita berupaya belajar, maka kita akan semakin tahu dan mengenal tradisi yang dijalankan oleh tetangga kita, saudara kita, dan kenalan kita yang agamanya berbeda dari kita. Dengan pengetahuan dan pemahaman tersebut, niscaya dapat muncul sikap menghargai dan bukan menghakimi. Akhirnya, kami akan akhiri belajar Alkitab kita kali ini, dan terima kasih kami sampaikan kepada kedua narasumber kita, Pak Budi dan Pak Agus. Pada Pak Budi dan umat Islam, kami ucapkan selamat berpuasa, semoga puasanya berkah, dan selamat juga menyambut Idul Fitri 1441 Hijriah. Kepada sahabat Alkitab yang setia sampai akhir di acara ini, terima kasih kami sampaikan. Mari kita terus bertekun mempelajari Alkitab, supaya kita semakin memahami Yesus Kristus sebagai firman yang hidup itu, dan dengannya kita akan mengarahkan hidup kita menjadi semakin bermakna bagi diri sendiri maupun bagi sesama. Salam sehat untuk semua, dan Tuhan memberkati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Pak Budi.